Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi arsitektur Islam pendekatan identitas. Pendekatan ini dalam pewacanaan dan pengkajian arsitektur Islam di Indonesia terbilang masih sangat baru sekali, ya, ditandai dengan minimnya jumlah kalangan ahli, baik peneliti, akademisi maupun praktisi di bidang arsitektur yang turut terlibat dalam perumusan dan pewacanaan arsitektur Islam pendekatan identitas. Namun demikian, pendekatan identitas ini jamak kita dapati, kita temui dalam pembicaraan mengenai arsitektur neovernakular atau arsitektur regionalisme, yang dikarenakan berkaitan dengan identitas kesetempatan dalam konteks arsitektur dalam wacana global. Ya, dua nama dapat kita sebutkan yang mengusung pendekatan identitas dalam arsitektur Islam ini. Yang pertama adalah Profesor Syaum Barliana. Dalam tesis beliau, beliau mengidentifikasi arsitektur masjid yang berlandaskan faham keagamaan tradisional dan arsitektur masjid yang berlandaskan faham keagamaan modern. Hanya saja kajian beliau hanya sampai pada tahap identifikasi. Beliau tidak beralih lebih lanjut dalam perumusan pemikiran berkaitan dengan pendekatan identitas arsitektur Islam ini. Yang beranjak lebih jauh hingga sampai pada tataran pemikiran adalah Pak Puji Wismantara, beliau dari UIN Malang. Beliau juga sudah menerbitkan buku berkaitan dengan arsitektur Islam pendekatan identitas yang merupakan hasil dari pemikiran beliau. Oleh karena itulah, yakni dikarenakan ketersediaan referensi yang bermuatan pemikiran arsitektur Islam pendekatan identitas, materi ini dominannya akan merujuk pada buku hasil karya dari Bapak Puji Wismantara yang diterbitkan oleh UIN Malang Press dengan judul Eksistensi dan Rekontekstualisasi Arsitektur Masjid Nusantara. Di dalam buku itu, Bapak Puji Wismantara melandasi pemikiran beliau berkaitan dengan pendekatan identitas arsitektur Islam ini dengan surah Ibrahim ayat keempat, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Kami tidak mengutus orang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Dari penggalan ayat keempat dari surah Ibrahim ini, Bapak Puji Wismantara memberikan penjelasan bahwasannya arsitektur Islam harus mewujud dalam bahasa kaumnya, dalam bahasa komunitas umat Islam setempat, agar arsitektur tersebut dapat dipahami oleh masyarakat tersebut. Nah, permasalahannya adalah apa yang disebut dengan bahasa kaum dalam konteks arsitektur Islam. Nah, yang ini nanti akan kita bahas bahwasanya bahasa kaum umat Islam, bahasa kaum dalam konteks umat Islam terkait dengan arsitektur Islam tidak saja berkaitan dengan bentukan arsitektur lokal, tetapi juga berkaitan dengan identitas universal umat Islam. Contoh yang diberikan oleh Bapak Puji Wismantara dalam buku beliau, contoh perwujudan arsitektur Islam dengan pendekatan identitas, yang merupakan bahasa dari kaum umat Islam, adalah Masjid Syuhada di Yogyakarta. Masjid ini dari perwujudan fisiknya memiliki bahasa-bahasa kesetempatan. Bentuknya yang berundak-undak mengingatkan kita pada bentuk candi, pundan berundak.
Sementara unsur-unsur arsitekturalnya berkaitan dengan pelengkung, kemudian kubah dan minaret, mengingatkan kita pada arsitektur yang dicipta umat Islam di wilayah Timur Tengah, yang sudah menjadi atau sudah dipersepsikan secara kolektif oleh umat Islam sebagai identitas universal umat Islam. Disinilah bertemunya antara identitas yang setempat dengan identitas yang universal merupakan bahasa kaum bagi umat Islam. Bahwasanya umat Islam dalam pendekatan identitas ini bukan saja terikat dengan konteks ruang dan waktunya yang di sini, tetapi juga secara teologis terikat dengan seluruh umat Islam di seluruh bagian dunia yang lain sebagai satu kesatuan ummah. Baik, agar dapat lebih memahami pendekatan identitas dalam arsitektur Islam ini, kita akan memasuki materi. Dalam slide ini kita sudah mengetahui posisi kita dalam rangkaian kelas daring ragam pendekatan arsitektur Islam ini sudah dalam tahap akhir. Kita sudah memasuki sesi ketujuh. Kita hanya menyisakan satu sesi lagi atau satu materi lagi yang akan kita bahas pada kesempatan mendatang. Asumsi yang mendasari arsitektur Islam pendekatan identitas ialah bahwasanya pemahaman keagamaan Islam seorang muslim, baik dia sebagai seorang peneliti, akademisi maupun praktisi arsitektur, akan mempengaruhi desain atau bentukan arsitektur Islam yang dirancangnya. Berangkat dari asumsi dasar inilah, Bapak Puji Wismantara mengidentifikasi bahwasanya terdapat 3 pemahaman keagamaan umat Islam, yakni pemahaman keagamaan tradisional, reformis, dan modern. Sementara Profesor Syaum Barliana mengidentifikasi 2, yakni paham keagamaan tradisional dan modern. Dimulai dengan paham keagamaan tradisional. Menurut Bapak Puji Wismantara yang memiliki kesamaan dengan Profesor Syaum Barliana, bahwasanya ciri paham keagamaan tradisional yang pertama adalah simbolik, eklektik, taklid, dan taat pada tradisi, sehingga bentukan arsitektur Islam yang dirancang atau dibangun bermuatan simbol-simbol spiritual, simbol yang berkaitan dengan dimensi metafisik dari ajaran Islam. Kemudian dari segi bentukan arsitekturnya cenderung eklektik, memadukan antara unsur setempat dengan unsur dari luar, sebatas pada tempelan semata, tidak sampai pada terbentuknya komposisi yang harmonik, seperti menggunakan bentukan atap tumpang, atap tajuk, tapi di bagian atap paling atas dilengkapi dengan bentukan kubah. Kubah di bentukan atap tajuk itu seperti tempelan begitu saja, hanya menempel pada bentukan atap tajuk. Kemudian ciri khas yang ketiga adalah taklid dan taat pada tradisi, yang ini nanti berkaitan dengan pelanggengan tradisi, bahwasanya faham keagamaan tradisional ketika diterjemahkan atau melandasi pembangunan maupun perancangan arsitektur Islam, perwujudan arsitekturnya bersifat statik, bahwasanya dari zaman ke zaman tidak banyak mengalami perubahan. Kritik yang disampaikan Bapak Puji Wismantara berkaitan dengan faham keagamaan tradisional adalah keberakaran yang kuat terhadap tradisi setempat, sehingga arsitekturnya yang berfaham tradisional tidak mencerminkan identitas universal Islam dan tidak mengikat umat Islam dalam skala global. Contoh saja seperti tadi, bentukan atap tajuk pada arsitektur masjid pada umumnya hanya ditemukan di Pulau Jawa dan beberapa wilayah lainnya di Nusantara, tetapi tidak ditemukan
di Timur Tengah, tidak ditemukan di India, tidak ditemukan di wilayah yang lainnya. Ya. Sehingga bentukan atap tajuk ini tidak menjadi identitas universal umat Islam, tidak mengikat umat Islam secara global, ya, hanya bersifat lokal saja. Dilanjutkan oleh Bapak Puji Wismantara, ya, selain terdapatnya paham keagamaan tradisional, terdapat pula paham keagamaan reformis dan paham keagamaan modern. Ya. Kesamaan di antara dua paham keagamaan tersebut, yakni antara paham keagamaan reformis dan modern, adalah bertujuan untuk membentuk identitas universal umat Islam dengan menolak khasanah arsitektur setempat. Paham keagamaan reformis, ya, merujuk pada bentukan atau unsur atau identitas arsitektur di Timur Tengah yang dipersepsikan secara kolektif sebagai identitas bersama umat Islam dalam skala global. Ya, ini sebagaimana kritik yang disampaikan oleh Profesor Nangkula Utaberta terhadap pendekatan formal atau pendekatan kesejarahan merujuk pada Timur Tengah, dikarenakan secara persepsi kolektif umat Islam sebagai identitas bersama umat Islam dalam skala global. Sementara paham keagamaan modern menolak khasanah arsitektur setempat dengan merujuk pada khasanah arsitektur barat modern. Keduanya memiliki kesamaan ingin mencari identitas bersama umat Islam yang mengikat umat Islam dalam skala global, sehingga bentukan arsitektur Islam dalam skala global memiliki ciri-ciri atau memiliki identitas yang sama, identitas umat Islam secara global. Berkaitan dengan contohnya, paham keagamaan reformis dapat kita temukan pada bentukan arsitektur masjid yang merujuk pada khasanah arsitektur Timur Tengah dengan atap kubah, kemudian unsur-unsur pelengkung, portal iwanat, dan lain sebagainya yang menjadi ciri khas atau identitas dari arsitektur Masjid Timur Tengah yang diidentifikasi secara persepsi kolektif umat Islam sebagai identitas bersama umat Islam dalam lingkup global. Ya. Hampir semua masjid kita temukan memiliki bentukan yang sama merujuk pada Timur Tengah. Sementara ya, perwujudan paham keagamaan modern disebutkan oleh Bapak Puji Wismantara, salah satu contoh par excellence-nya, contoh terbaiknya adalah arsitektur Masjid Salman ITB, karya dari Pak Ahmad Nukman. Bentukan arsitektur Masjid Salman ITB tidak merujuk pada kesetempatan, tidak merujuk pada khasanah arsitektur setempat, tidak merujuk pada bentukan atau identitas arsitektur tradisional masjid-masjid di Jawa, pun tidak merujuk pada identitas arsitektur umat Islam merujuk pada Timur Tengah, ya, tetapi merujuk pada bentukan atau identitas arsitektur Barat modern. Bahwasanya arsitektur Islam dengan merujuk pada khasanah arsitektur Barat modern menjadikannya menolak referensi masa lalu. Ya, masa lalu tidak lagi relevan digunakan untuk masa sekarang. Zaman modern memiliki semangatnya sendiri, memiliki tujuannya sendiri, memiliki ciri khasnya sendiri, sehingga bentukan arsitektur masa lalu tidak lagi relevan untuk zaman sekarang. Bentukan arsitektur tradisional setempat maupun bentukan arsitektur Timur Tengah yang merujuk pada masa lalu peradaban Islam tidak lagi relevan. Sementara itu, ya, ciri khas yang lainnya adalah bentukannya yang rasional dan logis, berkaitan dengan efisiensi, ya, nilai-nilai ekonomi. Masjid Salman ITB menjadi salah satu contoh terbaiknya dari bentukan arsitektur Islam yang dilandasi paham keagamaan modern. Sebagaimana terhadap paham keagamaan tradisional, Bapak Puji Wismantara pun melakukan kritik terhadap paham keagamaan reformis dan modern, dikarenakan meniadakan identitas arsitektur setempat, sehingga bentukan arsitektur yang dirancang atau dibangun, ya, tidak berangkat dari bahasa
kaum atau bahasa komunitas umat Islam pada suatu ruang dan waktu tertentu. Ya. Ini menjadikan arsitektur yang dirancang dan dibangun terasing dari komunitas umat Islam tersebut yang memiliki bukan saja bahasa global, bahasa universal. Secara tekstual kita merujuknya pada bahasa Arab sebagai bahasa pemersatu umat Islam dalam lingkup global, tetapi juga memiliki bahasa lokal. Di alam Melayu kita mengenal dengan bahasa Arab Melayu. Penolakan terhadap bahasa lokal ini mendasari kritik arsitektur yang disampaikan Bapak Puji Wismantara terhadap paham keagamaan reformis dan modern. Arsitekturnya menjadi terasing dari masyarakat atau komunitas umat Islam pada suatu ruang dan waktu tertentu. Berangkat dari kritik tersebut, Bapak Puji Wismantara menawarkan rekontekstualisasi arsitektur Islam dalam aspek identitasnya yang menjadi ciri khas dari pemikiran arsitektur Islam beliau dalam pendekatan identitas ini. Beliau berangkat dari dua konsep, bahwasanya yang pertama, arsitektur Islam harus memiliki keberakaran yang kuat dengan konteks, ruang, dan waktu di sini dan kini, sekaligus berorientasi ke masa depan. Arsitektur Islam harus memiliki keberakaran dengan identitas tempat, identitas lokal, tetapi identitas ini juga harus digerakkan berorientasi pada masa depan, tidak statik, tidak berhenti hanya pada tempat di sini dan waktu yang di sini. Ketika menggunakan atap tajuk yang menjadi identitas bahasa setempat arsitektur Islam di tanah Jawa, tidak berarti atap tajuk ini harus dilanggengkan setiap zaman, tetapi juga harus diorientasikan pada masa depan. Bagaimana mendinamisasikan tradisi, ini salah satu yang menjadi persoalan yang diangkat oleh Pak Puji Wismantara. Konsep kedua adalah arsitektur Islam harus bermuatan nilai-nilai universal Islam sekaligus identitas setempat. Arsitektur Islam harus bermuatan identitas setempat dan bermuatan identitas global umat Islam. Sehingga umat Islam yang memiliki suatu arsitektur yang merancang dan membangun suatu bentukan arsitektur Islam, arsitektur tersebut bermuatan identitas kelokalannya sebagai komunitas umat Islam yang mendiami suatu wilayah pada ruang tertentu, dan juga mengikat umat Islam tersebut menjadi satu kesatuan ummah dengan komunitas-komunitas umat Islam yang lainnya di berbagai penjuru dunia dengan menerapkan identitas bersama sebagai umat Islam. Lalu bagaimana untuk merealisasikan dua konsep tersebut? Bapak Puji Wismantara dalam tataran metodologisnya memperkenalkan hibriditas dengan melalui mekanisme tajdid, yakni pelanggengan tradisi al-muhafadhah dan penggerakan tradisi al-akhdhu. Tradisi dilanggengkan sekaligus digerakkan, yang beliau sebut dengan metode hibriditas arsitektur. Secara metodologis, dalam penerapan atau perancangan arsitektur Islam, pendekatan identitas ini, arsitektur setempat atau identitas tempat merupakan pijakan untuk menerima unsur pendatang. Dikarenakan arsitektur Islam harus disampaikan dengan bahasa kaumnya. Unsur setempat, identitas setempat menjadi pijakan untuk menerima unsur-unsur pendatang. Bagaimana menghibridkan atau mengkombinasikan, mempertemukan antara atap tajuk yang menjadi identitas arsitektur Islam di tanah Jawa dengan atap kubah, dengan pelengkung, dengan ornamentasi yang berasal dari wilayah Timur Tengah. Unsur-unsur pendatang tersebut
baik dari Timur Tengah maupun dari dunia Barat, ya, harus konteks, harus dapat disinkronkan, harus dapat diharmonisasikan dengan unsur setempat yang merupakan pijakan untuk menerima unsur-unsur pendatang tersebut. Yang dimaksud oleh Bapak Puji Wiswantara bahwasanya identitas setempat menjadi pijakan dalam konteks metodologi adalah pelanggengan tradisi. Yang dimaksud oleh beliau bukan saja berkaitan dengan bentuk, tetapi yang paling utama adalah nilai dan karakter. Bentuk bisa jadi berubah, tetapi nilai-nilai yang mendasarinya dan karakter yang mendasarinya harus tetap dipertahankan. Sementara itu, penerimaan terhadap unsur pendatang, baik dari Timur Tengah, dari Barat maupun dari tempat yang lain, ya, bertujuan untuk menggerakkan tradisi, ya, agar tradisi atau agar identitas setempat itu tidak statik, tidak beku, ya, tetapi terus berorientasi pada masa depan. Tetapi digarisbawahi oleh Bapak Puji Wismantara bahwasanya penggerakan tradisi, ya, dengan menerima unsur dari luar, baik Timur Tengah maupun dari Barat, bukan diterapkan secara imitatif. Seperti tadi, atapnya tajuk, di atas atap tajuk ditempeli kubah, bukan seperti itu. Tetapi harus diterapkan secara inovatif, harus dileburkan dengan identitas tempat agar menjadi satu kesatuan komposisi yang harmonis. Di sini menjadi tantangan tersendiri, tantangan kreativitas dan inovasi kalangan praktisi arsitektur ketika hendak menerapkan arsitektur Islam pendekatan identitas dalam perancangan arsitektur. Bagaimana meleburkan yang setempat dengan Timur Tengah atau yang setempat dengan yang Barat, bahkan yang setempat dengan Barat dan dengan yang Timur Tengah agar menjadi satu kesatuan baru yang harmonis. Contoh realisasi dari pemikiran Bapak Puji Wiswantara ini, arsitektur Islam pendekatan identitas, disampaikan oleh beliau dalam buku beliau, ya, dapat ditemukan pertama pada Masjid Kampus UGM. Ya. Saya merujuk pada penelitian yang saya lakukan bersama mahasiswa, ya, bersama Mas Danu. Ya. Ketika kami meneliti Masjid Kampus UGM, ya, bahwasanya Masjid Kampus UGM ini berhasil mempertemukan antara identitas lokal, ya, identitas tempat Jawa, dapat dilihat dari bentukan atapnya, kemudian mempertemukan pula dengan identitas ke-UGM-an, ya, dapat terlihat pada ornamentasinya, ya, khususnya pada ruang dalamnya, dan mempertemukan pula identitas dari Timur Tengah, dari bentukan portal iwanatnya, dari bentukan pelengkungnya, dan juga mempertemukan dengan unsur arsitektur Barat modern dari bentukan atapnya yang paling atas, sehingga membentuk atap tajuk tetapi menyatu dengan bentukan atap yang modern, sehingga menjadi komposisi baru yang harmonis. Begitu juga antara yang Jawa, UGM, Barat dan Timur Tengah dapat bertemu, dapat menyatu dalam komposisi arsitektur Masjid UGM. Sehingga arsitektur Masjid Kampus UGM ini, ya, berbicara dalam bahasa kaum setempat, bahasa-bahasa yang dipahami oleh umat Islam dalam konteks Jawa, dipahami juga bahasa umat Islam, identitas umat Islam yang bergelut di bidang akademik perguruan tinggi, ya, ditandai dengan bentukan atapnya yang inovatif, ya, dan dipahami pula, ya, sebagai pengikat identitas umat Islam dalam skala global dengan merujuk pada arsitektur atau identitas arsitektur dari Timur Tengah.
Contoh kedua yang disampaikan Bapak Puji Wismantara adalah Masjid Raya Sumatera Selatan. Secara global, siluet besarnya, ya, bentukan Masjid Raya ini menerapkan identitas arsitektur setempat, ya, dengan ornamentasi setempat, tetapi dipertemukan dengan teknologi dari arsitektur barat modern, sehingga antara yang modern dan yang tradisional dapat menyatu dalam komposisi arsitektur Masjid Raya Sumatera Selatan yang mencapai harmoni. Demikian pembahasan arsitektur Islam pendekatan identitas, terutamanya saya merujuk pada pemikiran arsitektur Islam dari Bapak Puji Wismantara. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.